dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya mengambil kasus di mana guru yang tidak tegas karena takut melanggar HAM. Pandangan terhadap guru yang tidak tegas seringkali dipengaruhi oleh ketakutan akan pelanggaran hak asasi manusia, atau yang disebut juga dengan HAM, dan konsekuensi hukum. Banyak guru merasa tertekan untuk tidak menegur siswa karena khawatir akan dilaporkan oleh pihak orang tua atau pihak lain, terutama setelah beberapa kasus guru dilaporkan akibat tindakan disiplin yang dianggap wajar. Ketidaktegasan ini dapat mengakibatkan siswa merasa bebas melanggar aturan, sehingga menurunkan wibawa guru dan berdampak negatif pada proses pembelajaran. Guru harus menemukan keseimbangan antara ketegasan dan pemahaman terhadap hak siswa. Kasus guru yang tidak tegas karena takut melanggar hak asasi manusia sering muncul di dalam dunia pendidikan. Contohnya, 1. Disiplin kelas yang longgar. Guru tidak berani memberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang melanggar aturan, seperti datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, atau berperilaku tidak sopan. Karena takut dianggap melanggar hak siswa, akibatnya siswa merasa tidak ada konsekuensi nyata atas tindakan mereka. Yang kedua, tidak memberikan teguran keras. Ketika siswa bersikap kurang ajar seperti berbicara kasar atau merendahkan guru lebih memilih diam atau menoleransi tindakan tersebut. Hal ini terjadi karena guru takut dianggap menggunakan kekuasaan secara tidak profesional. Yang ketiga, ketakutan memberikan hukuman fisik. Dalam upaya menjaga hak anak, guru menjadi sangat berhati-hati, sehingga bahkan bentuk hukuman edukatif seperti berdiri di depan kelas atau menulis permintaan maaf, guru khawatir hukuman tersebut dapat dilaporkan sebagai pelanggaran HAM. Yang keempat, kesulitan dalam menegakkan aturan di sekolah. Guru enggan menegur atau menindak siswa yang membawa barang terlarang seperti HP saat jam pelajaran karena takut berurusan dengan orang tua siswa atau dinilai melanggar hak siswa atas privasi. Yang kelima, kasus pelecehan verbal oleh siswa. Ada situasi di mana siswa melecehkan guru secara verbal atau mengganggu proses pembelajaran, tetapi guru memilih diam karena takut jika respon tegas mereka dapat disalahartikan sebagai pelanggaran HAM. Akibat guru tidak tegas, 1. Menurunnya kedisiplinan. Siswa cenderung mengabaikan aturan jika tidak ada konsekuensi. Yang kedua, ketidakadilan. Siswa yang taat aturan merasa tidak dihargai karena perilaku negatif siswa lain tidak ditindak. Yang ketiga, kehilangan respek. Siswa cenderung tidak menghormati guru yang dianggap lemah atau ragu-ragu. Yang keempat, kualitas pembelajaran menurun. Lingkungan kelas yang tidak kondusif dapat menghambat pembelajaran. Guru dapat bersikap tegas tanpa melanggar hak asasi manusia dengan cara berikut. Yang ke-1, gunakan kata-kata yang membangun saat memberikan teguran. Hindari bahasa yang menyakitkan. Yang kedua, terapkan kebijakan disiplin yang transparan dan adil, serta pastikan semua siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga, tingkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM di kalangan guru dan siswa, sehingga semua pihak dapat menghormati hak satu sama lain. Pertimbangkan latar belakang siswa dan berikan sanksi yang sesuai dengan perilaku mereka, bukan berdasarkan emosi pribadi. Dengan pendekatan ini, guru dapat menegakkan disiplin sambil tetap menghormati hak siswa.
Nah, selain itu, untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan siswa dan guru, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu integrasikan materi HAM dalam kurikulum, terutama dalam pelajaran PPKN, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode interaktif. Gunakan metode pembelajaran yang partisipatif seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan studi kasus untuk mendorong siswa menyampaikan pandangan mereka secara bebas. Yang ketiga, pelatihan untuk guru, yaitu selenggarakan pelatihan bagi guru tentang prinsip-prinsip HAM agar mereka dapat mengajarkan nilai-nilai tersebut dengan efektif dan menjadi teladan bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu adakan kegiatan yang berfokus pada penghormatan terhadap HAM seperti kampanye anti-bullying atau proyek sosial yang melibatkan siswa secara langsung. Yang terakhir, keteladanan, yaitu guru harus menjadi contoh dalam menghormati HAM sehingga siswa dapat meniru perilaku positif tersebut dalam interaksi sehari-hari. Dengan pendekatan ini, kesadaran akan HAM dapat ditanamkan secara efektif di lingkungan sekolah. Metode pembelajaran partisipatif yang paling efektif untuk hak asasi manusia atau HAM meliputi siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mempelajari bagian-bagian materi dan kemudian berbagi pengetahuan, meningkatkan motivasi dan pemahaman. Yang kedua, memfasilitasi diskusi tentang isu-isu HAM untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, menggunakan simulasi untuk memperkenalkan konsep HAM secara konkret dan membangun empati. Yang keempat, melibatkan siswa dalam proyek nyata terkait HAM seperti kampanye sosial untuk pengalaman langsung. Yang kelima, menganalisis kasus pelanggaran HAM untuk mendiskusikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Metode ini mendorong keterlibatan aktif siswa dan memperdalam pemahaman mereka tentang solusi untuk masalah ini. Yang pertama, pendidikan HAM untuk guru. Jadi, guru perlu diberi pemahaman yang mendalam tentang HAM agar tahu batasan dalam bertindak tegas tanpa melanggar hak siswa. Yang kedua, pendekatan edukatif, yaitu hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik, seperti melibatkan siswa dalam diskusi atau memberikan tugas reflektif. Yang ketiga, komunikasi dengan orang tua, membantu kerjasama yang baik dengan orang tua agar mereka memahami langkah-langkah yang diambil guru untuk mendisiplinkan siswa. Yang keempat, peraturan sekolah yang tegas dan transparan. Sekolah harus memiliki aturan yang jelas dan mekanisme disiplin yang tidak melanggar HAM sehingga guru memiliki landasan kuat dalam bertindak. Yang kelima, peningkatan keterampilan guru dalam manajemen kelas. Guru dilatih untuk mengelola kelas secara efektif dengan cara-cara yang tegas, namun tetap menghormati hak siswa. Sekian pandangan saya terhadap guru, di mana kasus guru yang tidak tegas karena takut melanggar HAM. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.